Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengaktifasi S-Pinjam, yaitu pinjaman tunai dari Shopee ya. Jadi semua pengguna Shopee itu bisa memanfaatkan kalau memang sudah muncul layanannya di sini di aplikasi Shopee-nya ya. Nanti kita tunjukkan ya. Oke, memang karena tidak semuanya bisa mengajukan mengaktifasi ya. Tetapi kalau kita rajin belanja di sini kemudian aktif itu bisa otomatis nanti muncul teman-teman ya. Oke, kita cek aja ya. Oh, tapi sebelumnya kita baca yang ini dulu sebentar teman-teman ya. Oke, jadi kita buka aplikasi Shopee-nya ya. Ini contohnya adalah seperti ini, seperti biasa ya kalau kita mau belanja ya. Kemudian kita klik yang saya yang ada di bawah kanan itu kita klik. Nah, kemudian tampilannya kan seperti ini ya. Nah, di sini langsung saja kita klik, kita cek yang bagian dompet saya ya. Di situ kan ada pulsa tagihan Shopee Food, kemudian dompet saya yang saya kotakin merah. Nah, di bawahnya itu ada macam-macam fitur lagi ya. Ada Shopee Pay, kemudian koin Shopee, kemudian SPay Later, kemudian juga ada S-Pinjam. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang S-Pinjam. Kalau sudah muncul S-Pinjam seperti ini artinya kita bisa mengajukan, tetapi memang tidak semuanya, ada juga yang belum. Nah, kalau sering pakai nanti biasanya akan muncul ya. Ini contohnya di saya muncul nih. Ini coba langsung saja yang saya kotakin ini kita klik saja. Nah, setelah itu tampilannya adalah seperti ini ya, pinjaman tunai hingga 12 juta, aktifkan sekarang. Nah, kemudian di bawah itu ada klaimnya dari Shopee ya, keuntungannya adalah 5 menit dengan KTP saja, tidak perlu menyiapkan BPKB ataupun sertifikat tanah ya, jadi hanya dengan KTP. Kemudian nanti akan cair langsung ke rekening kita, rekening yang kita masukkan di Shopee ini teman-teman ya. Kemudian biaya cicilan terendah mulai dari 1,95%. Silahkan ini pertimbangkan ya, ini tidak kecil karena ini kan per hari ya, 1,95% ya. Silahkan pastikan teman-teman nyaman baru mengajukan ya. Oke, kalau teman-teman masih tertarik dengan penawaran yang ada, langsung saja kita klik yang aktifkan sekarang yang warna kuning. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi kode OTP ya. Kode OTP ini kita bisa kirim ke WhatsApp. Defaultnya adalah ke WhatsApp ya. Tetapi kita bisa juga pakai cara lain ya, misalkan ke SMS ya. Tapi yang gampang aja kita pakai WhatsApp ya. Kemudian setelah itu kita klik, kemudian kita masukkan kode OTP-nya di sini ya. Kita masukkan. Setelah itu langsung saja kita klik lanjut. Nah, di sini ada tahap verifikasi lagi ya. Yang pertama adalah verifikasi KTP. Di sini akan muncul nama dan NIK sesuai KTP kita. Pastikan sudah sesuai. Harusnya sih sudah sesuai ya. Nah, setelah itu kita langsung saja klik konfirmasi kalau memang sudah sesuai. Nah, kemudian adalah pengisian untuk informasi pribadi seperti nama ibu kandung, gaji bulanannya berapa, tingkat pendidikan, industrinya apa, pekerjaannya apa ya, kita isikan. Kemudian juga diminta untuk kontak darurat. Nah, hampir semua yang berbentuknya pinjaman, mau pinjaman online, fintech ataupun dari bank digital ya, itu semua membutuhkan kontak darurat ya. Kita isi 2 kali teman-teman ya. Nah, tenang teman-teman ya. Di aturan OJK, kontak darurat ini tidak boleh dipakai untuk menagih. Nggak boleh menagih ke kontak darurat. Nah, kan dia kan nggak pinjem ya. Yang pinjem kan kita gitu ya. Jadi nggak boleh nagih ke sana, apalagi mengintimidasi, apalagi memaksa kontak darurat untuk menagih ke kita, itu tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, laporkan saja ke OJK ya. Oke, setelah semua diisi, kita klik konfirmasi. Kemudian adalah proses verifikasi wajah. Nih, pastikan kita sudah siap dengan wajah terbaik kita ya. Kita siapkan pencahayaannya harus cukup. Kemudian nanti di situ ada instruksi ya, misalkan kedip-kedip, geleng kanan, geleng kiri, nunduk, kemudian buka mulut. Silahkan ikutin saja instruksi yang ada ya. Nah, setelah itu kita langsung klik mulai verifikasi wajah kalau sudah siap. Nah, ini sebenarnya penting untuk kita ya, untuk memastikan bahwa yang meminjam itu adalah kita, orang yang sesuai dengan KTP yang ada ya, agar tidak dipakai oleh orang lain. Dan juga ini kalau untuk Shopee, ini untuk memastikan bahwa yang mengajukan itu bukan robot ya, bukan sistem begitu. Oke, setelah itu teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Selamat, kamu berhasil mengaktifkan S-Pinjam. Kamu mendapatkan limit kredit sebesar 2.250.000. Ajukan pinjaman sekarang dan bayar di tanggal 11 setiap bulannya. Nah, ternyata ini saya dapatnya bukan 12 juta ya, hanya 2.250.000. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Untuk limitnya tidak langsung 12 juta. Tetapi kalau kita sering pakai S-Pinjamnya ini, nanti limitnya lama-kelamaan akan naik ya. Bisa mentok ke 12 juta ya. Oke, jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang kita klik lagi yang S-Pinjam yang ada di dompet saya tadi, sekarang munculnya seperti ini, limit tersedia sekian gitu ya. Ini teman-teman kalau misalkan mau mencairkan langsung saja kita klik ajukan. Tapi mohon maaf, ini akan aku bahas di videoku selanjutnya. Linknya ada di deskripsi.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam melakukan pinjaman ya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga harus kita pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari-hari esok ya. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.